subscribe, like, dan komen. Harus banget karena subscribe itu gratis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Aku Kalisa Sabila. Dan aku Putri Hapci. Nah, jadi sekarang kita bikin video yang lebih beda ya. Sekarang kita mau cerita pengalaman kita masuk perguruan tinggi. Karena mumpung kita sekarang lagi habis KKN, jadi kita sekarang mau nongkrong Di Balai Irung Sari. Balai Irung Nah, kita mau bikin video dan sharing-sharing pengalaman kita bagaimana sih untuk perjalanan kita masuk perguruan tinggi negeri. Karena sekarang lagi zaman-zamannya kan, Betul banget. teman-teman masuk ke perguruan tinggi, jadi mana tahu kisah kita sama. Dan bisa bermanfaat gitu. Sebenarnya kan kisah orang beda-beda ya, tapi sebenarnya tips dan Mana tahu triknya ada nilai-nilai gitu yang bisa diambil dari ya. pengalaman kita ya. Benar banget. Nah, pertanyaan pertama nih, Put. Kenapa masuk fakultas kedokteran gigi? Oke, aku duluan nih yang jawab. Iya, Putri duluan. Kalisa dulu lah. Aku dulu nih. Ya. Kenapa aku masuk fakultas kedokteran gigi? Iya. Jadi sebenarnya dari kecil itu aku memang bercita-cita jadi dokter. Jadi dokter, tapi bukan dokter gigi. Aku tuh cita-cita dari kecil pengen banget jadi dokter anak. Nah, pas SMA ini aku pakai behel kan. Pas pakai behel jadi kayak lebih terbuka gitu. Jadi pengen juga ya jadi dokter gigi. Pengen juga jadi dokter gigi, jadi kayak mempelajari lebih dalam gitu buat mengenai apa sih dokter gigi sebenarnya. Terus ternyata bidang dokter gigi itu nggak hanya itu aja, jadi dokter gigi juga cakupannya luas banget. Ternyata juga ada spesialisnya lagi gitu. Dan spesialisnya ini yang aku bilang tadinya tuh aku cuma ngiranya itu cuma orto Adanya doang. orto doang. Ternyata nggak orto, ada banyak banget bidang-bidang dan spesialis lainnya di kedokteran gigi. Nah, tapi tetap pilihan pertama aku waktu pas masih SMA itu dokter umum dulu. Pertama, kedua itu dokter umum, dan pilihan ketiganya baru dokter gigi. Alhamdulillah, takdir Allah dikasihnya rezekinya ini di pilihan ketiga waktu SBMPTN kedokteran gigi di Sumatera Barat. Kalau Putri gimana ceritanya? Kalau aku mungkin agak beda ya dari Kalisa, karena emang cita-cita aku dulunya bukan dokter. Malah aku nggak suka sama bidang-bidang kesehatan. Oh iya? Yes. Nah, jadi pas mau masuk SMA, itu kelas 1 kan udah mulai tuh disuruh buat nentuin jurusan apa nantinya pas kuliah. Karena kalau kita tamat SMA diusahakan harus kuliah, beda sama STM atau SMK ya. Nah, jadi pas kelas 1 SMA itu aku netapin jurusannya itu maunya arsitektur, desain interior, dan juga teknik sipil. Karena aku suka banget bidang desain, aku suka menggambar gitu. Pas mau naik kelas 2 SMA, aku dikirimin drama Korea sama temanku. Itu drama Korea pertama kali yang aku nonton, karena sebelumnya aku nggak suka drama Korea sama sekali. Racun banget ya. Racun banget sampai ke FKG. Nah, jadi ceritanya aku dikirimin drakor yang tentang kedokteran. Jadi judulnya itu kalau nggak salah Blood. Nah, itu keren banget sih, kalau menurutku itu keren banget. Nah, karena di sana itu dikisahkan kehidupan seorang dokter, baik itu di rumah sakit dan juga sosial bermasyarakat. Dan it's cool, aku benar-benar suka banget sama ceritanya, sehingga aku bisa teracunin. Aku jadi kira, wow, keren banget dokter gitu loh. Akhirnya pindah cita-cita nih. Aku memutuskan untuk pindah ke jurusan kedokteran. Tapi bagus ya, drakornya itu malah membentuk cita-cita Putri. Jadi Ya sebenarnya aku juga sebelum itu juga maunya, kedua orang tua aku itu maunya aku dokter kan, karena Oh, aku iya. cewek gitu. Tapi aku belum nggak suka gitu loh. Nah, jadi karena ada drakor ini bikin aku suka. Jadinya alhamdulillah doa kedua orang tuaku terkabul ya. Maksudnya ada aja gitu ya jalannya dari Allah. Mungkin aja nggak sih mama papa doa, ya Allah semoga Iya. anak saya jadi dokter. Padahal anaknya nggak mau gitu ya. Dan anaknya nggak mau, terus langsung dikasih jalannya Iya, ke drakor. alhamdulillah. Gitu aja. Iya, gitu aja. Terus Dan habis itu aku benar-benar stuck maunya kedokteran. Nah, terus aku cari lagi, kan aku juga suka desain, aku suka seni. Nah, terus aku cari lagi kan, ternyata pas ada aku waktu itu baca artikel kedokteran gigi. Nah, di sana dijelasin kalau dentist itu more than dokter gitu. Maksudnya itu kalau menjadi seorang dokter gigi itu kamu harus juga mempunyai seni dan juga mempunyai skill
di bidang keahlian tangan gitulah. Nah jadi wow, Kamu cari tahu it's banget me itu gitu ya. iya. Jadi pas baca artikel kedokteran gigi itu aku banget gitu loh. Ya Karena udah, aku suka seni iya, gitu ya. setelah itu langsung lah aku memutuskan untuk milihnya Ambil kedokteran dokter gigi jurusannya. Mulai dari SNMPTN, SBMPTN aku milihnya kedokteran gigi. Misalnya kalau ada orang nanya kamu mau ngambil jurusan apa, kedokteran gigi gitu. Aku emang udah pede banget sih karena aku udah suka Dan pengen itu pengen tercapai. itu gitu. Dan aku bilang aja ke orang kalau ada orang nanya, kamu ambil jurusan apa? Kedokteran gigi gitu. Tapi waktu nonton drakor itu awal-awalnya maksudnya ada nggak sih pikiran deh lu pengen dokter bukan dokter gigi gitu, terus lu baru baca artikel atau gimana? Apa? Maksudnya baca artikel dulu apa? Drakor dulu gitu? Atau enggak, misalkan enggak, lu kan bilang tadi drakor dulu nih, ya kan, drakor Iya. dulu, terus lu langsung kepikiran pengen dokter dulu, masa aduh pengen banget nih jadi dokter, atau baru emang udah kepikiran enggak deh gue pengen dokter gigi? Enggak, jadi pas abis drakor itu aku maunya di dokter. Nah tapi kan aku baca-baca lagi gitu loh, karena aku kan juga suka seni dan lain sebagainya macemnya. Jadi aku juga mempertimbangkan. Ketika aku baca artikel kedokteran gigi itu ternyata dijelasin di sana kalau dokter gigi itu juga harus memiliki seni karena pekerjaannya itu membutuhkan seni yang tinggi gitu. Jadi aku ya udah dokter gigi banget, cocok banget sama gue. Jadi langsung deh aku ambil kedokteran gigi. Oke deh, berarti itu untuk pertanyaan pertama ya jawabannya. Langsung kepada pertanyaan kedua. Ini sebenarnya udah jawab cita-citanya apa. Ya. Kan tadi kan udah sebenarnya teknik terus arsitek kan. Tapi berujung pada dokter gigi. Kalau Kalisa dokter berujung pada dokter gigi. Ya. Jalur apa nih Hapci masuknya? Pertanyaan ketiga. Aku masuknya jalur SBM karena SNMPTN ditolak. Ya udah, kita banting setir ke SBMPTN. Kalau Kalisa lewat jalur SBMPTN juga. Nah, ini pilihan keberapa Put? Pilihan keberapa di Aku pilihan SBMPTN? pertama dong, kan aku udah bilang tadi. Setelah itu aku langsung mutusin pilihan pertama itu kedokteran gigi. Kalau Kalisa? Kalau Kalisa pilihan ke keberapa Put? 3 dong. Benar, Ceritain ketiga. Kak gimana? Nah, karena aku yang pilihan pertamanya. Oh iya, kita belum ceritain nih pilihan-pilihan kita ya. Nih aku mau ceritain nih. Kan ada 3 pilihan juga nih. pengalaman kita berjuang di SBM itu gimana? Bener banget, jor-jorannya gimana gitu. Nah, kan ada 3 pilihan. Aku pilihan pertama ini milih kedokteran di UI. Terus yang kedua itu aku pilih kedokteran di UNAN. Terus yang ketiganya baru kedokteran di UNAN. Iya. Kenapa maksudnya kenapa sih aku milih ketiga itu? Sebenarnya sebelum pilih itu aku udah kayak banyak juga yang aku strategiin, karena sebenarnya banyak juga universitas yang pengen aku incar ya kan. Contohnya kayak aku pengen juga di Jawa, tapi orang tua tuh nggak ngizinin karena aku perempuan, terus nggak ada keluarga juga, jadi kayak lebih protek gitu ya kedua orang tua. Terus bilangnya ya udah di Padang aja karena banyak keluarganya. Terus makanya karena nggak dibolehin, terus aku bukan yang tipe kekeh gitu, ya udahlah, maksudnya ridho orang tua lebih penting gitu kan. Perlu banget sih ridho orang Iya, tua. ridho orang tua. Nah akhirnya aku ngambil lah di Padang karena mama papa tuh dan keluarga mayoritas ini yang ini pada banget ya, mayoritas kan orang Padang. Jadi ya udahlah ngambil di UNAN. Jadi ngambil pilihan kedua dan ketiganya di Padang. Rezekinya alhamdulillah dikasih Allah di kedokteran gigi UNAN. Kalau Hapci ceritain dong yang 3 itu apa? Kamu milih apa aja? Ya, kalau pertama aku milih kedokteran gigi di UNAN Padang karena aku orang Padang. Jadi aku nggak dibolehin keluar dari Sumatera karena aku juga perempuan satu-satunya. Jadi orang tua nyaranin di Padang aja. Nah terus yang kedua meteorologi terapan IPB. Tempat aku ya, IPB Bogor. Hai Bogor. Nah jadi kenapa aku pilih yang IPB karena jurusannya meteorologi. Jadi cuma ada makanya di itu IPB. kayak udah toleransi gitu loh. Ya udahlah nggak apa-apa di luar Sumatera karena jurusannya meteorologi terapan karena nggak ada di univ lain jurusan itu. Benar-benar. Dan terus kalau nggak salah yang ketiga itu ya kimia, aku rada lupa. Jadinya aku nggak ngambil itu, nggak ada deh yang jurusan yang pertama kali aku suka, nggak ada.
Iya bener, nggak ada teknik, nggak ada arsitek, aneh nggak lu? Karena gini Kak, kan pilihan satunya udah kedokteran. Strategi nggak sih ini? Ya ini tuh juga salah satu strategi sih. Kan jurusan yang tadi aku suka itu jurusan yang high juga. Dan sebenarnya Put ya, Jadi dan aku juga udah pertimbangkan sih kalau misalnya andai kan aku terima di pilihan kedua meteorologi terapan, aku juga suka karena aku suka banget belajar tentang semesta gitu. Jadi aku pikir kalau meteorologi itu kayaknya bagus deh. Bahkan aku juga dulu mau sempat daftar di sekolah kedinasan BMKG tapi oh iya. Nah aku juga sebenarnya ya Put ya, kenapa kedokteran gigi itu sebenarnya lebih ke trik juga. Itu ke Iya. trik aku kan. Jadi kan ada 3 pilihan. Orang-orang tuh kebanyakan memang yang pilihannya berbeda-beda antara pilihan ke-1, pilihan kedua, dan juga pilihan ketiga kan. Terus kedokteran itu bisa dibilang, kita kan waktu itu pakai passing grade-nya tuh tinggi banget kan, 5 pasti up 55 lah, up 55 ke atas. Dan aku ngeliatin tryout terus kan, tryout dan gimana sih peluang yang paling besar untuk bisa masuk. Jadi teman-teman juga perlu banget ini untuk ikutan tryout, jangan malas ikutan tryout karena ini tuh biar kamu tahu potensi kamu dan kamu tuh udah sampai mana gitu. Ya, Dan jadi kayak bisa mengukur kemampuan Nah, dari teori-teori yang selama ini kamu pahami gitu. dan juga bisa lebih realistis maunya di mana gitu kan. Nah terus? Nah akhirnya makanya tadinya kan aku pengennya kedokteran nih semuanya, tapi pas ini aku harus cari peluang nih kalau misalnya untuk pilihan ketiga, jadinya aku ngambil lah kedokteran gigi. Nah tapi aku tuh pengen banget Karena passing grade kedokteran gigi itu di bawah kedokteran. iya. Nah pengen banget ini memang pengen juga di kedokteran gigi. Ya. Tapi di mananya tuh masih bingung karena kedokteran aja passing grade-nya udah lumayan, kedokteran gigi juga tinggi gitu. Ya, tinggi juga. Nah, dan banyak juga peminatnya. Akhirnya ya udahlah, ambil aja nih di UNAN, kedokteran gigi UNAN. Nah, perlu banget nih buat di range gitu. Ya. Mungkin itu nanti tips-tips lulus atau tips-tips agar setidaknya peluang kita lulus SBMPTN itu tinggi. Kalau kita milih jurusan itu, kita juga nilai diri kita dulu. Misalnya kayak kedokteran. Kalau kedokteran tuh otomatis kita memang harus suka sama biologi. Jangan sampai kita maunya kedokteran tapi kita nggak suka pelajaran biologi. Jadi kita harus realistis juga dengan apa yang kita suka, dengan impian kita. Kalau misalnya lu memang gimana ya, memang suka gitu loh sama bidang itu, terus lu harus harus upaya semaksimal mungkin. Walaupun misalnya pasti ada nih, lu cita-citanya jadi itu mana bisa gitu kan, mungkin aja kan ada teman lu yang kayak ngeremehin kayak gitu. Jangan sampai ngebuat lu down, tapi lu harus ngeliatin, lu berupaya, lu ngeliatin lu tuh bisa gitu. Tapi realistis juga harus dibarengi dengan realistis doa dan minta ridho orang tua. Kita langsung bahas ini aja deh Ci, tips dan trik waktu persiapan kamu menuju SBMPTN gimana? Kan ada 30 hari nih, coba dong Putri bagi ceritanya. Jadi pas menunggu hasil SNMPTN keluar itu kan kita bimbel ya. Aku bimbelnya di suatu tempat kursus yang nggak boleh sebut merek ya. Jangan. Tapi rame banget sih di sana dulu. Kalau sekarang nggak terlalu. Nah jadi aku bimbel di sana, terus pas hasil SNMPTN udah keluar ternyata hasilnya aku nggak lulus. Hasil nggak lulus ya udah kita gencerin dong belajar. Itu ada sekitar 30 hari ya. Nah di 30 hari itu benar-benar study hard, pray hard. Mulai dari pagi aku udah start pergi ke tempat bimbel buat les, buat pelajarin teori dan bahas-bahas soal itu sampai sore. Nah terus Sama dong. Iya sama, terus sore kan. Nah terus pas pulang ke rumah malam-malamnya istirahat bentar, tapi tetap belajar. Nah tapi kalau di rumah aku nggak belajar teori lagi, tapi aku belajar tentang soal-soal. Kita harus sering-sering latihan soal, karena semakin kita sering latihan soal, kita bakalan lebih gampang mengerjakan soal SBMPTN nantinya. Karena Polanya tuh sebenarnya sama gitu. Karena ketika kamu mungkin cuman belajarin teorinya doang, mungkin kamu udah paham. Tapi biar kamu lebih paham lagi sama teorinya dan bisa mengelaborasikannya, kamu harus bahas soal. Jadi kuncinya itu sih, harus banyak banget bahas soal buat ke SBMPTN. Pokoknya belajarnya lebih giat lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang kedua itu berdoa sama
Allah, sama Tuhan kita, karena ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Oke, belajar Betul itu adalah sekali. kemampuan kita bisa mengontrolnya. Tetapi untuk kemauan kita yang kita nggak tahu nih kita bakal diterima atau enggak, itu ya kita mintanya sama yang bisa mengatur dong. Karena kita manusia nggak bisa mengendalikan sepenuhnya, ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Karena kan takdir tuh kan sebenarnya ada di tangan Allah. Terus kalau misalnya yang terpenting kita minta bantuan sama Allah kan, taufik Allah untuk bisa dibantu nih agar cita-cita kita bisa tercapai. Iya. Kalau Kalisa nih gimana pengalamannya? Kalau Kalisa nih pengalamannya, kan kita sama nih waktunya 30 hari ya, 30 hari dari selesai UN. Sebenarnya ada hal menarik, hal lucu sih. Apa? Jadi pas di hari UN itu handphone aku rusak, jatuh jatuh iya. Put. Jatuh dia dari sofa. Akhirnya kayak layarnya rusak gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya maksudnya nggak bisa dipakai kalau misalnya nggak dibenerin. Bisa aja kalau misalnya lu mau benerin itu langsung bisa gitu. Tapi kamu nggak benerin. Tapi aku nggak benerin. Kalau misalnya ada HP, aku tuh emang pengen banget gak sih bawaannya buat ngelihat HP, terus akan lama gitu waktu kalian buat megang HP, dan nggak bisa take control diri sendiri kalau misalnya udah di depan HP. Akhirnya ya udahlah, pikir udahlah nggak usah pakai HP dulu. Lagi pula nggak ada yang penting-penting banget karena masalah tugas-tugas sekolah tuh udah selesai gitu kan. Iya. Akhirnya nggak pakai HP selama sebulan, bayangin 30 hari nggak pakai HP. Terus Berarti kamu selama mempersiapkan SBM no HP. nggak pakai HP, bener-bener nggak pakai HP. Terus memang les 30 hari intensif, memang dari pagi sampai sore, sampai jam 6 menuju maghrib itu aku les kan. Iya. Les pelajaran buat SBMPTN. Terus balik pulang itu cuma buat istirahat sama dan buat lebih ke refresh otak gitu loh, karena udah capek banget kan, kita udah mikir pelajaran kayak matematik kan yang menguras tenaga, jadi kayak butuh banget waktu untuk beristirahat si otak. Dan aku lebih kepada belajar TPA. Jadi kalian jangan kayak ini TPA gitu loh. TPA ya udahlah nanti aja lah gue belajarinnya. Padahal ini TPA sebenarnya harusnya jadi ladang emas lu buat karena dia gampang kan, harusnya jadi ladang emas poin lu gitu loh. Malahan aku dulu lebih sering latihan TPA karena TPA itu kayak dasar. Jadi kalau kita udah sering ngerjain TPA, kita bakalan bisa juga ngerjain soal di SBM karena dasarnya sama aja gitu. Karena TPA itu lebih gampang sih dari yang saintek, dari yang soal sainteknya. Apalagi pas masa kita ya Put ya, itu kan plus 4 minus 1 kan. Plus 4 minus 1 itu untuk setiap mata pelajaran, jadi nggak ada perbedaan poin. Ini maaf banget ya guys ya, ini liatin kerudung aku bener-bener dari tadi Kameranya aja sampai goncang goyang. banget. Di sini anginnya kenceng banget. Anginnya parah gitu ya. Tapi sejuk, makanya enak Tapi banget di sini sejuk. buat diskusi sejuk banget. Cahayanya juga bagus. Tadi udah sampai mana sih Put? Aku lupa. TPA Nah TPA ada jadi plus 4 minus 1. karena waktu tahun kita itu 2017 itu ada plus 4 minus 1, tapi poinnya itu sama di setiap mata pelajaran. Jadi kayak ya udah yang mana yang aku suka tuh aku bener-bener kayak gebiarin banget. Kayak pokoknya yang aku suka aku pelajarin, tapi semuanya juga aku pelajarin, tetap aku asah. TPA itu juga aku asah, tapi pasti malam hari Put. Jadi Pokoknya yang terpenting gitu, Malam. misalnya ada suatu pelajaran yang kalian suka dan kalian pikir itu tuh gampang buat dikerjain, ya udah asah itu terus. Jadi nanti pas ujian itu bakalan menolong banget gitu, daripada mungkin sesuatu yang nggak kalian suka tapi kalian menghabiskan waktu buat itu. Jadi nantinya kayak useless gitu saat SBM. karena sebenarnya polanya tuh sama gitu loh, pola SBMPTN. Coba kalian ngeliatin dari SBMPTN tahun-tahun yang lalu, pola maksudnya ini keluarnya tuh tipe-tipenya tuh gini aja. Jadi kok semakin kalian banyak latih soal, itu semakin kayak akan cepat otak kalian buat nanti ngejawab pertanyaannya. Ya, Ada kayak nggak sih tips nutrisi gizinya? nutrisi gizi. Oh iya, ini lucu banget kan, aku bareng bukan lucu sih. Jadi kan aku bareng sama temen Jadi aku. juga harus ada dong. Bener. Nutrisi buat Karena jangan otak. sampai kalian sakit ya. Nah itu aku memang setiap
karena aku takut sakit kan ya, jadi setiap habis belajar siang-siang aku sama teman-teman aku udah ayo kita makan, karena udah gojek segala macem, makan sore setelah les juga aku makan. Kayaknya aku naik deh berat badannya pas lagi SBMPTN itu kayak gitu Put. Terus tips dan trik lainnya apa ya, kalian juga harus try out yang aku bilang tadi. Try out itu penting banget buat kalian tahu, karena ini ringnya udah beda banget ya, ring ini se-Indonesia Ya try beda. out itu sama kayak uji coba gitu, uji coba nanti gimana gambaran hasil kalian saat SBM. Jadi itu bisa jadi patokan kalau misalnya gue ngambil kedokteran, kira-kira passing grade-nya nilainya sampai apa enggak gitu. Dan jadi bisa misalnya kalau nilainya masih kurang sampai, kita bisa giat lagi belajar gitu, berarti gue harus mempersiapkan diri lebih gitu. Jadi kayak bisa tahu nih aku harus ningkatinnya, kan jadi tryout juga ketara nih benar berapanya kan, oh berarti aku harus ningkatin di matematika segini, pasti gitu. Aku sampai kayak gitu waktu itu Put. Terus jadi kalian harus try out, harus coba dan nakarin, karena ini beda banget ringnya, bukan kayak lu misalnya di SMA memang juara satu, Iya bener. tapi beda ini lu Indonesia gitu, ringnya lebih luas lagi. Jadi jangan sampai lu karena udah kayak gitu kayak udahlah tenang SBM, maksudnya universitas sudah di tangan gue, nggak, jangan kayak gitu. Jangan, tetap rendah hati dan tetap belajar untuk semaksimal mungkin dalam menghadapi SBMPTN. Pokoknya maksimalin usaha, maksimalin belajar, karena itu juga suatu proses usaha kita yang itu dihargai kok oleh Allah, oleh Tuhan kita. Bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting kita udah berjuang, dan berjuang itu udah ada nilainya sendiri. Itu sih sebenarnya memang 30 hari yang dilaluin gitu, itu aja. Sampai di hari SBMPTN tiba. Kamu ada nggak ngambil mandiri? Oh ya, mandiri ya. Ini kan penting banget, tadi kan udah bahas SBMPTN nih. Nah, jadi setelah aku selesai ujian SBM, aku nggak terlalu jor-joran lagi mencari hal-hal lain atau mencari ujian mandiri atau ujian yang lain-lainnya, karena nggak tahu setelah ujian SBMPTN itu aku merasa lebih lega, malah karena aku rasa aku dapat sih ujiannya waktu itu. Jadi aku nggak terlalu hektik buat cari-cari yang lain, malahan lebih hektik kan orang tua aku sih, karena orang tua aku bilang kan kamu belum tentu lulus di sini, ayolah daftar sini, daftar sini. Tapi nggak tahu kenapa saat itu aku males. Jadi aku nggak ada sih ikut ujian lain waktu itu. Tapi kalau daftar ada sih waktu itu, nggak salah. Dan itu tuh nggak serius aku daftarnya. Coba seharusnya gimana Put? Maksudnya baik nggak kalau misalnya cara kamu diikutin sama teman-teman? Ya mungkin tergantung orangnya ya. Mungkin emang tipe aku kayak gitu loh, tipe yang santuy. Juga mungkin kalau kesantuyan aku diterapkan ke kalian yang nggak santuy, ya berabe, kalian bisa stres gitu. Sebenarnya itu enggak sih, rezeki Allah jatuhnya kan, rezeki Allah gitu kan. Alhamdulillah, masa kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, dan juga ini maksudnya doa dari orang tua. Kenapa sih kamu sering gitu? Ini aku lagi M3, gigi aku tuh lagi tumbuh, jadi sakit banget. Jadi maaf ya kalau dari tadi tuh aku sering kayak gitu, karena gigi M3 aku lagi tumbuh, jadi neken ke gusi aku, jadi sakit ya. Pasti, tapi teman-teman aku juga ada yang nanya nih, M3-nya tumbuh sakit banget. Kira-kira umur berapa sih kalau erupsi gigi M3? Nah, erupsi gigi M3 ini biasanya umumnya itu di umur 17 tahun, tapi di tiap orang ini beda-beda. Ada yang mulai erupsinya ini di umur 20 tahun gitu Put, sekitar segituan lah umurnya. Jadi mungkin ada nih teman-teman yang gigi M3-nya baru tumbuh, gimana rasanya? Komen ya di bawah, gimana rasanya, kalian pasti bisa. Ada tuh teman aku kayak gitu, teman aku yang bilang dia ngeluh sakit banget Kal. Yo balik lagi ke topik. Oh iya, langsung balik ke topik. Aduh. Nah, tadi sampai mana sih Put? Aku lupa juga. Mandiri. Oh ya, mandiri. Nah, untuk mandiri aku ikutan apa aja sih di mandiri? Banyak. Dan mama papaku juga lebih baik kamu, itu prinsip aku, lebih baik aku menjaring negeri sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya, maksudnya menjaring negeri, semuanya ya. Coba dulu, bukan semuanya, maksudnya di jurusan yang kamu pengen, di universitas yang kamu inginkan. Karena prinsipnya kalau misalnya aku mendingan ini di awal-awal lagi tes, maksudnya di awal-awal lagi pembukaan tes negeri, lebih baik aku menjaring negeri terlebih dahulu. Ya, sebenarnya bagus dimanapun gitu kan ya, cuman kan kalau lagi swasta kalau kan bisa negeri ya jadi itu lebih besar, lebih tinggi. Ya jadi kalau bisa kita daftar ke negeri dulu kalau memang
buat siaga-siaga gitu. Optimalin dulu gitu Optimalin kerja kelasnya. Daftar aja dulu seluruhnya di negeri. Jadi waktu aku daftar nggak seluruhnya aku daftar, jadi aku daftar di mana di jurusan yang aku pengen dan di universitas yang aku pengen gitu kan. Nah ada beberapa nih aku sebutin aja, pokoknya ada 5 lah pokoknya ya. Nah ada 5 pokoknya universitas terkemuka di Indonesia. Nah yang udah aku tes itu baru 2 doang, karena yang 3-nya ini dia tesnya setelah pengumuman SBMPTN. Ini juga ada kisah menarik. Jadi 2 ini aku tes di UIN sama di UGM. UIN mana? UIN Jakarta. Nah yang pertama itu aku tes di UGM dulu. Tes di UGM karena nggak dapet di lokasi di Jakarta, karena dia cepet banget kan, langsung habis. Karena pas itu juga SIMAK tutup. Bukan tutup, maksudnya di bidang kesehatannya cuma ada internasional doang, intern doang. Akhirnya semua tuh 3 kali lipat yang ikutan untuk UTUL UGM. Jadi memang ketat banget persaingannya. Nah akhirnya aku cobalah tes ke Yogyakarta. Nah kan tadi kan mama papa kan sebenarnya nggak ngebolehin ya, nggak ngebolehin. Jadi mama papa tuh ada kontra. Nah si mama ini nggak ngebolehin aku jauh-jauh, sedangkan si papa ini UGM. Ya udah nak, ayo berusaha nak gitu. Papa nge-push gitu kan. Aku juga iya pak, ada yang mau banget di situ gitu. Jadinya aku juga bersemangat untuk mencoba semaksimal aku kan. Akhirnya aku ikutan lah di Yogyakarta, aku tes sampai ini aku pindah dulu ya ke UIN. Nah tes di UIN ini kan nggak ada plus minus ya, nggak ada plus minus. Terus aku sempat bilang ke teman aku yang di sebelah, kira-kira ada nggak sih tes selain UIN yang nggak ada plus minus gitu kan. Nah teman aku bilang, lah di TPA UGM kan nggak ada plus minus. Aku langsung kayak kaget, beneran gitu. Oh sampai nggak bisa tidur sih Ki itu. Gara-gara jadi penting banget buat teman-teman yang PES harus banget baca persyaratannya. Salahnya waktu persyaratan rule-nya. Iya rule, karena mungkin yang saintek dan juga TPA tuh mungkin beda. Kayak contohnya waktu di tahun aku UTUL UGM kayak gitu. Nah karena aku ngelihatnya TPA-nya itu ada plus minus. Enggak. Yang sainteknya ada plus minus, TPA-nya nggak ada plus minus. Karena aku kan rugi kita kalau nggak ngisi semua. Iya, karena aku bacanya itu pas di awal kan TPA-nya ditaruh di akhir nih. TPA-nya ditaruh di akhir. Yang lainnya aku baca, terus udah kayak itu yang di TPA karena orangnya bilang ini soalnya udah banyak ya 80 soal, jadi kalian kerjainnya harus cepet dan maksimal. Kata papa gimana? Alhamdulillah pak bisa. Terus pas dilihat ternyata kayak gitu. Jadi butuh banget kalian buat ngelihat rules-nya, dan nggak dapet dan ditolak. Berarti duluan keluar hasil UTUL UGM dan SBM. Hasilnya kan duluan SBM ya, hasil duluan SBM terus, dan akhirnya aku langsung ke Padang karena aku terima tuh kan, karena jaraknya tuh langsung harus kita langsung pendaftaran. Akhirnya aku langsung ke Padang. Pas di Padang baru itu langsung keluar hasil UGM. Untung aja aku ke Padang. Takdirnya sudah kan sayang Allah. Gitu. Gimana nih pengalaman teman-teman? Sama nggak? Nanti di komen ya di bawah. Semoga bermanfaat dan bisa mungkin dari sedikit pengalaman kita bisa diambil sebuah hikmah dan bisa diambil tips dan triknya begitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.